Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas membahas penyanderaan pilot Susi Air oleh kelompok bersenjata. Aktivitas sekolah di Yaukimo kembali normal pasca gangguan kelompok bersenjata. Ratusan ibu rumah tangga menyerbu pasar murah yang digelar Pemkab Mimika jelang Ramadan. Antara Panglima. Presiden Joko Widodo meminta Panglima dan Kapolri dalam mencari pilot Susi Air wajib mengedepankan keselamatan pilot. Presiden Joko Widodo mengawali kegiatannya dengan melakukan rapat terbatas bersama Kapolri dan Panglima TNI beserta KSP. Rapat terbatas itu digelar tertutup yang berlangsung di Hotel Swiss Bell, Jayapura. Presiden Joko Widodo saat ditemui media usai meresmikan Gedung Anak Muda Kreatif Papua di Kota Raja Selasa kemarin, mengatakan penyelamatan pilot Susi Air harus dilakukan dengan kehati-hatian. Soal jaminan keamanan pilot di tanah Papua juga sudah dibahas dalam ratas dan mendapat perhatian dari Kapolri dan Panglima TNI. Kita rapat internal, ya, salah satunya membahas itu. Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama. Pak, permintaan dari pilot-pilot untuk keamanan udara karena rata-rata yang melayani rute gunung ini pada ketakutan. Tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Oke. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima, ya. Terima kasih. Presiden Joko Widodo berada di Jayapura untuk meresmikan Gedung Papua Creative Youth Hub. Gedung kreatif anak muda Papua dibangun pemerintah pusat atas permintaan 23 orang pemuda yang menghadap Presiden pada September 2019. Menurut Jokowi, Gedung Papua Youth Creative Hub mampu memberikan ruang bagi pemuda asli Papua untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Yang berkaitan dengan peternakan, kemudian perikanan, kemudian industri-industri kreatifnya, kemudian ada yang membangun aplikasi platform, kemudian ada fashion, ada musik, ada fotografi, ada semuanya di sini, ada semuanya. Ini akan memberikan kesempatan, memberikan peluang pada anak-anak muda Papua untuk bisa meningkatkan, mengembangkan kualitas sdm. Oleh sebab itu, tadi saya perintah kali ini tidak hanya di Papua saja, tapi juga di NTT, di Maluku, Aceh, mungkin dengan sedikit modifikasi disesuaikan dengan keinginan-keinginan anak muda yang ada di provinsi-provinsi ini. Anggarannya kan besar sekali. Gimana? Ini kan nanti besar Pak, nanti yang diproduksi lagi. Tidak ada masalah. Anggaran itu akan menjadi bermanfaat kalau memang barang-barang yang ada itu dimanfaatkan. Sementara itu, Kepala BIN Budi Gunawan menjelaskan pada pembangunan gedung PCYH mampu membantu generasi muda Papua untuk terus membuat banyak karya dan juga melakukan segala hal yang bisa mereka lakukan untuk kebaikan masyarakat Bumi Cendrawasih. Untuk diketahui, pembangunan Papua Youth Creative Hub menghabiskan anggaran sebesar 105 miliar rupiah dibangun sejak tahun 2021 hingga 2022. Di atas tanah seluas 1,5 hektar dan dilengkapi sarana termasuk ruangan untuk pameran UMKM, asrama, lapangan olahraga, dan ruangan teater yang mampu menampung 400 orang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Anak-anak di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan, Selasa kemarin sudah bisa kembali bersekolah. Sebelumnya, aktivitas belajar di sejumlah sekolah di daerah ini sempat terhenti akibat teror penembakan yang dilakukan KKB. Kini jalan di distrik Dekai sudah mulai ramai dengan anak-anak berseragam TK hingga SMA yang berangkat ke sekolah. Selain pendidikan, denyut perekonomian masyarakat juga mulai kembali normal.
instansi pemerintah juga sudah mulai beroperasi melayani masyarakat. Namun di sejumlah tempat, aparat keamanan masih tetap berjaga-jaga. Situasi di wilayah Polres Yaukimo sudah mulai aman kondusif, kegiatan aktivitas masyarakat, perekonomian masyarakat, dan kegiatan pelayanan instansi pemerintah juga sudah berjalan normal. Kegiatan kepolisian yang tetap kami lakukan pasca beberapa kejadian gangguan Kamtibmas beberapa waktu yang lalu, kami tetap melaksanakan kegiatan patroli rutin yang sifatnya preventif pencegahan, baik itu dilakukan pagi, siang maupun malam, dan juga melakukan pengamanan di beberapa objek vital, pengamanan terbuka dengan menempatkan personil gabungan TNI Polri. Termasuk kegiatan patroli kita juga melibatkan dari pihak TNI, jadi kita akan sifatnya patroli gabungan TNI Polri untuk memulihkan situasi keamanan di distrik DKI Kabupaten Yaukimo. Saat ini sejumlah sekolah sedang mempersiapkan ujian praktek khususnya di SMA Negeri 1 DKI. Untuk saat ini proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 DKI berjalan dengan seperti biasa. Dan saat ini kami masih lanjut ujian praktek untuk kelas 12 dan nanti tanggal 27 sampai tanggal 31 Maret kami akan ujian sekolah untuk kelulusan untuk kelas 12. Setelah kami libur dari hari Rabu sampai Jumat dan hari ini hari Senin kami kembali melanjutkan tugas kami sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Harapan kami ke depannya semoga kejadian-kejadian yang lalu ya tidak akan terulang lagi, supaya proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar dan untuk perkembangan pendidikan di Kabupaten Yaukimo ini untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Yaukimo. Ya, karena generasi yang ada sekarang ini adalah generasi penerus para pejabat yang ada di Yaukimo. Siapa lagi yang akan menggantikan pejabat-pejabat yang ada sekarang ini kalau bukan generasi yang ada sekarang ini? Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata KKB menembak 4 prajurit Kodim 1715 Yaukimo pada 11 Maret. KKB juga menembak pesawat Trigana Air Boeing 737-500 dan sepekan kemudian KKB juga membakar SMP Negeri 2 Yaukimo. Kekerasan beruntun yang dilakukan KKB di Yaukimo menyebabkan warga di daerah ini menjadi trauma. Dari Yaukimo, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Jelang Ramadan, Pemkab Mimika menggelar pasar murah dengan harga bahan-bahan pokok yang murah karena disubsidi. Kesempatan ini tidak disia-siakan para ibu rumah tangga yang langsung menyerbu posko pangan di halaman kantor Bupati. Berbagai macam bahan pokok dijual dengan harga murah, seperti telur ayam yang di pasar dijual Rp75.000 per rak, di pasar murah dijual Rp55.000 per rak. Begitu juga dengan beras premium yang berukuran 10 kg, di pasar murah dijual Rp100.000 per kilogram, beda Rp30.000 dibanding harga pasar. Sementara minyak goreng kita yang dijual Rp14.000 per liter, di pasar murah hanya Rp12.000 per liter. Begitu juga tomat, bawang, dan cabai, harganya lebih murah. Telur satu rak berapa? 55. Kalau di pasar berapa? Murah ya di sini. Untuk beras sendiri berapa? 100.000. Itu yang ukuran berapa? 10 kilo. Saya senang Pak. Ya. Senang karena dapat murah begini. Bawang, tomat, susu, gula. Bawang berapa Ibu beli? 45 bawang merah. Pasar murah ini merupakan program pemerintah pusat dan akan berlangsung selama 1 tahun. Kegiatannya selalu diinstruksikan dari pusat melalui Mendagri, melalui Bappenas, diminta untuk harus pasar murah. Ya, akhirnya kami bisa lakukan hari ini setelah kami dibantu anggaran oleh pemerintah daerah.
Karena memang kami tidak programkan dalam program kami, karena itu tujuannya ya itu kan mengimbangi inflasi. Makanya karena kita punya berapa bulan dari mulai Januari sampai Maret ini, karena kita punya inflasinya naik sedikit, ya kita mulai lagi pasar murah ini. Jadi pasar murah atau gerakan pangan namanya, kami dari Bappenas itu gerakan pangan murah. Jadi ini nanti kami akan lakukan selama setahun, dana sudah ada, setiap bulan 2 kali. Boleh tahu total anggaran berapa untuk melakukan selama 1 tahun itu? 1,1 sekitar itu. Pasar murah sangat membantu masyarakat, apalagi saat menjelang Ramadan dan Idul Fitri, di mana harga-harga bahan pokok naik tak terkendali akibat permintaan yang tinggi. Warga meminta kegiatan pasar murah ini sering digelar sehingga bisa meringankan pengeluaran rumah tangga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kantor pajak Pratama Merauke memblokir salah satu nomor rekening wajib pajak karena menunggak selama bertahun-tahun. Meski sudah diberikan teguran, wajib pajak tersebut tidak menggubris sehingga aturan kantor pajak memblokir rekening wajib pajak tersebut. Kepala Kantor Pajak Pratama Merauke Ahmad Sadik Purba mengatakan jumlah denda yang harus dibayar wajib pajak itu berkisar 1,2 miliar rupiah. Kita lakukan pemblokiran rekening ataupun sita. Tapi semuanya ini biasanya kita tempuh jalan terakhir. Kita selalu mengutamakan upaya-upaya persuasif, kemudian dengan mendalami kondisi WP, karena ada WP juga yang memang secara kasat mata mengalami kesulitan likuiditas, apalagi dalam situasi pandemi kemarin kan memang kita harus banyak bijak-bijak lah dalam melakukan penagihan pajak. Kita jumlah 1,2 itu Pak, itu berapa tahun punya Pak wajib pajak menunggak itu? Itu pemeriksaan dalam tahun 2019. Satu kohir ya? Ya, enggak Pak, ada 18 kohir dalam 1 tahun pajak Pak. Jadi 1,2 itu Bapak itu dari dari 1 tahun pajak, tapi itu adalah total tagihan dari 19-18 kohir ya. Jadi ada itu totalnya tuh Pak. Jadi ada beberapa kohir yang digabung dengan total 1,2. Itu dari kalangan profesi apa Pak pengusaha yang kemarin sempat diblokir itu? Pengusaha ya? Badan Pak. Pemblokiran rekening wajib pajak adalah upaya terakhir negara dalam memberikan efek jerah sehingga penerimaan negara tidak bocor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.